Halo kreator, pada video kali ini gua akan membahas tentang konten edukasi. Apakah konten edukasi itu bisa ramai penontonnya? Mari kita bahas, tapi bumper dulu. Oke, seperti biasanya, sebelum kita membahas pembahasan inti, gua mau saranin kalian untuk subscribe dulu ke channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang konten kreator lainnya yang akan gua upload di channel ini nantinya. Kalau udah subscribe, langsung aja kita lanjut untuk membahas apakah konten edukasi itu bisa ramai penonton. Oke, seperti yang kita ketahui, di Indonesia, konten yang berjenis edukasi itu lebih sedikit peminatnya dibandingkan dengan jenis konten-konten yang lain. Meskipun untuk saat ini di Indonesia sendiri sudah banyak konten kreator berjenis edukasi yang sudah bermunculan. Tapi tetap aja konten jenis ini tidak begitu terkenal di kalangan masyarakat, terutama di generasi milenial. Jadi, apa yang membuat konten edukasi itu bisa sepi penonton atau sedikit peminatnya? Untuk memecahkan sebuah masalah, kita harus tahu dulu apa inti masalahnya, baru kita bisa menemukan solusinya. Jadi, kita harus tahu dulu kenapa konten edukasi ini bisa sedikit peminatnya di Indonesia. Baru kita tahu solusinya, gimana cara membuat konten edukasi agar bisa ramai seperti jenis konten yang lainnya. Gua sudah riset dan menemukan beberapa alasan dibalik kenapa masyarakat di Indonesia itu kurang minat dengan konten-konten berjenis edukasi. Yang pertama adalah masyarakat yang cenderung memilih konten hiburan. Masyarakat membuka media sosial itu rata-rata adalah mencari hiburan, terutama untuk generasi milenial. Karena mereka hidup di masa di mana teknologi itu sudah canggih dan untuk mendapatkan segala informasi itu bisa sangat mudah didapatkan. Tapi sebagian besar dari generasi milenial ini malah menggunakan media sosial hanya untuk mencari hiburan aja. Untuk masalah yang pertama ini, solusinya kita hanya bisa serahkan kepada lingkungan mereka masing-masing. Padahal mereka bisa memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan wawasan yang luas, tapi tidak dimanfaatkan dengan bijak. Untuk itu, kita sebagai seorang konten kreator, terutama di bagian edukasi, harus mengedukasi para generasi milenial ini agar bisa menggunakan media sosial secara bijak. Masalah yang kedua adalah pembahasan yang terlalu panjang. Ini adalah salah satu masalah konten edukasi. Para kreatornya cenderung membuat pembahasan yang sangat ribet atau pembahasan yang terlalu panjang sehingga membuat para audiensnya itu cepat bosan dan tidak lanjut nonton konten itu lagi. Pembahasan yang terlalu panjang akan membuat para audiens itu malas untuk mendengarkannya. Untuk solusi dari permasalahan ini, ya kita sebagai seorang konten kreator harus pintar-pintar untuk mengolah teks kita. Ubahlah teks yang terlalu panjang itu menjadi singkat, padat, dan dapat jelas. Dan apa yang ingin disampaikan itu dapat dimengerti dengan mudah. Agar konten edukasi bisa ramai seperti konten-konten yang lain, konten edukasi haruslah menambah wawasan para audiensnya, tapi dikemas dengan pembahasan yang sederhana dan mudah dipahami oleh para audiensnya. Dengan begitu, konten edukasi yang kamu bikin bisa berpotensi lebih banyak penontonnya lagi. Masalah yang ketiga adalah kurang menghibur atau kurang menarik, bisa juga membosankan. Meskipun yang kita bikin ini hanya sekedar konten edukasi aja, bukan berarti kita cuman nyalakan kamera terus ngomong di depan kamera begitu aja. Enggak, ini adalah salah satu kesalahan para kreator konten edukasi yang sering diabaikan. Konten yang tidak menarik akan membuat para audiens itu tidak betah atau bosan berlama-lama mendengarkan kalian ngomong di depan kamera. Agar konten edukasi itu tidak membosankan, seorang konten kreator itu harus membuat kontennya itu menjadi menarik meskipun itu adalah jenis konten edukasi. Atau kalian bisa memperhatikan beberapa aspek ini, seperti visual yang bagus dan jernih, atau animasi yang ringan namun bagus untuk mempermudah dalam memahami, suaranya jelas dan terdengar jernih, narator juga harus menarik dan penjelasan terdengar dengan jelas. Salah satu cara paling ampuh untuk membuat konten edukasi atau konten apapun agar tetap ramai penonton adalah dengan personal branding yang kuat. Kalau kalian punya personal branding yang kuat, para audiens kalian akan menonton konten apa aja.
Yang penting ada kalian di dalamnya. Mau itu konten edukasi, konten hiburan, konten prank, dan apapun itu, asalkan kalian ada di dalam konten itu, para audiens atau fans kalian akan menonton konten itu. Memang tidak semua audiens atau tidak semua fans akan nonton konten itu, tapi ini lebih baik dibandingkan dengan kalian tidak mempunyai personal branding dan kontennya tidak mendapat views apa-apa. Buat kalian yang ingin membangun personal branding yang kuat sebagai seorang konten kreator, kalian bisa menonton konten gua yang sebelumnya yang membahas tentang membangun personal branding untuk seorang konten kreator. Oke, itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan apakah konten berjenis edukasi itu bisa ramai penonton. Kesimpulannya di sini untuk semua konten, entah itu konten apapun, konten edukasi juga, kalau mau ramai penonton, ya tergantung konten kreatornya sendiri dan tergantung kontennya juga. Kalau kontennya menarik, ya bisa jadi konten itu akan menarik banyak penonton yang datang dan untuk menonton itu. Tapi kalau konten itu tidak menarik, meskipun itu jenis konten yang sangat banyak peminatnya, seperti konten prank, tetap aja konten itu akan sepi penonton. Jadi mau jenis konten apapun, kalau kalian kemas dengan menarik, mudah-mudahan konten itu akan banyak viewsnya. Mengerti? Kalau sudah mengerti, gua tutup dulu untuk video kali ini. Sekali lagi gua ingatkan untuk subscribe ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang konten kreator lainnya yang akan gua upload di channel ini nantinya. Buat kalian yang ingin memberikan dukungan lebih berupa donasi, kalian bisa sawer ke gua melalui link yang ada di description box. Oke? Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan juga memberikan donasinya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Tunggu video gua selanjutnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreator.